Sahabat GKI, berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Saya Pendeta Vincentius Indra dari GKI Karanglewas, Purwokerto. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, pun sampai dengan saat ini. Sesaat lagi kami akan merenung-renungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi firman-Mu boleh kami hidupi, dan itu berbuah melalui tutur kata dan juga perbuatan kami setiap hari. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Amin. Saudara, Simon Biles, seorang pesenam artistik asal Amerika Serikat yang diakui sebagai pesenam terhebat sepanjang masa. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1997. Ia memegang rekor sebagai pesenam dengan koleksi medali terbanyak dalam sejarah olahraga senam. Hingga kini, Biles telah mengumpulkan total 41 medali yang terdiri dari 11 medali olimpiade dan 30 medali kejuaraan dunia. Tapi saudara-saudara, di puncak karirnya, ia mengalami twistis. Apa itu twistis? Twistis itu adalah kondisi psikologi berbahaya di mana otak dan tubuh pesenam kehilangan sinkronisasi saat berada di udara. Sehingga itu membuat mereka tidak tahu posisi tanah dan beresiko cedera fatal saat mendarat. Biles menggambarkan rasanya seperti mendadak buta dan lumpuh di udara. Ia tahu bahwa tubuhnya itu sedang melayang di udara, tetapi seluruh panca inderanya mati rasa. Tubuhnya itu menolak perintah dari otaknya untuk menyelesaikan putaran, namun ia beruntung bisa mendarat dengan kedua kakinya tanpa cedera fatal. Tapi dampaknya tidak main-main, saudara. Biles memutuskan untuk mundur dari final beregu dan sebagian besar final individu di Olimpiade Tokyo tahun 2020 demi keselamatan nyawanya. Dan apa yang dirasakan fansnya tentu kecewa karena Biles undur dari Olimpiade Tokyo di tahun 2020 itu. Nah, saudara-saudara, keterbatasan yang dialami oleh Simon Biles terjadi juga jauh sebelumnya dalam kisah Eutikus pada Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 seperti bacaan kita pada saat ini. Eutikus itu adalah seorang pemuda yang sebetulnya tidak acuh pada khotbah Paulus. Ia mengikuti khotbah Paulus, ia duduk, ia menyimak. Tetapi ia adalah seorang manusia biasa yang terjebak dalam situasi yang melelahkan. Duduk di ambang jendela pada larut malam,
Lalu teks Alkitab mengatakan ada lampu-lampu di sana dan tentu ruangan itu juga dipenuhi dengan asap lampu. Tubuh Eutikus juga akhirnya pada saat itu saudara-saudara menyerah pada rasa kantuk yang berat di luar kendali sadarnya saat itu. Nah, kisah ini ingin melukiskan sisi manusiawi yang terbatas, yang rapuh, di mana kerinduan spiritual dan tekad seseorang seringkali harus berbenturan dengan batasan fisik tubuh yang mengalami keletihan. Sampai di sini, saudara, apakah pengalaman Eutikus ini juga dialami oleh Anda ketika Anda mendengarkan khotbah? Eutikus yang terus bertahan di ambang jendela dalam kondisi mengantuk berat, akhirnya mengalami kejatuhan fisik yang fatal. Jatuh dari lantai 3 hingga ia dikatakan meninggal. Namun ada yang menarik saudara, dalam perenungan kita di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Saudara, respon orang di sekelilingnya itu dikatakan ribut. Orang banyak sibuk meributkan kejadian itu. Tapi berbeda halnya dengan Paulus. Ketika Paulus mendapati Eutikus jatuh, ia justru segera turun ke bawah, merebahkan diri dan memeluk pemuda itu. Tindakan ini saya rasa mencerminkan esensi cinta kasih Allah, di mana Allah menghampiri dan memeluk manusia, bahkan hingga di titik terendah kehidupan manusia, ia hadir memeluk manusia, memeluk saya dan saudara. Sungguh ia menjangkau dan memeluk kita untuk kembali menghidupkan spirit kita yang sudah mati akibat keletihan batin kita. Dan seharusnya saudara, saya rasa ini yang paling penting, gereja bisa menjadi ruang yang aman dan juga nyaman bagi mereka yang sedang jatuh, bagi mereka yang sedang lelah hidupnya. Ruang yang bukan ribut sana-sini, ruang yang bukan menghakimi, ruang yang bukan mentertawakan orang yang sedang letih, orang yang sedang berbeban berat. Bukan ruang yang memojokkan, tetapi ruang yang siap menerima dan memeluk siapa saja yang sedang lelah, berbeban berat akan hidupnya. Mari kita ciptakan gereja sebagai ruang yang aman bagi mereka yang sedang letih dan berbeban berat. Mari menyahabati, mari membagikan kasih Tuhan itu bagi setiap orang yang sedang berbeban berat dan letih. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah membatasi diri untuk menjangkau kami. Bahkan saat kami berada di titik terendah, di titik paling rapuh kehidupan kami. Kami mengingat akan kisah Eutikus yang menyadarkan kami betapa manusiawinya kami. Seringkali di tengah upaya kami untuk mencari dan mendengar-Mu, tubuh dan jiwa kami merasa lelah, jenuh. Kami mengaku Tuhan, terkadang kami terjebak dalam keletihan diri, dalam berbagai pergumulan batin yang membuat kami merasa jauh dari Engkau. Namun kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang Engkau tunjukkan melalui Paulus. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau selalu menghampiri kami. Engkau adalah Allah yang turun menjangkau dan memeluk kami di dalam dekapan kasih-Mu yang memulihkan itu. Engkau tidak menghakimi, tetapi menghidupkan jiwa kami. Mampukan kami juga Tuhan sebagai gereja-Mu untuk menjadi cerminan kasih-Mu di dunia ini. Biarlah kami boleh menjadi komunitas yang menyediakan perlindungan bagi mereka yang sedang jatuh dan lelah dengan hidupnya. Kami kiranya mohon agar Engkau menjauhkan kami dari sikap menghakimi atau mementingkan keributan yang sia-sia. Sebaliknya, anugerahkanlah kami hati yang penuh dengan empati,
tangan yang terbuka untuk merangkul, dan kasih yang mampu menghidupkan kembali semangat sesama kami yang sedang berada di titik nadir hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa. Amin.